jatuh hatimu. Betapa ku sangat sayang padamu. I like you, ingin dekat-dekat kamu, selalu ada buat kamu, ingin jadi kekasihmu. Bila tak mau buru-buru, kita bisa berteman dulu sampai kau yakin padaku. Karena aku suka kamu, sungguh ku cinta kamu. Aku mau menunggumu, tapi jangan lama-lama. Demi cinta aku berjuang, pantang mundur, pantang menyerah. Selama ku masih bernafas, cintaku tak akan ku lepas. Tapi jangan lama-lama, bisa gila karena cinta. Jangan lama-lama. Cinta ini untuk kamu sayang, jangan ragu apalagi bimbang. Coba kau dengar, coba kau rasakan, detak jantungku getarkan namamu. Berapa lama aku harus menunggu sampai ku dengar kau bilang I love you too. Sekali lagi I love you too. Jangan lama-lama, lama-lama. Jangan lama-lama. Demi cinta aku berjuang, pantang mundur, pantang menyerah. Selama ku masih bernafas, dirimu tak akan ku lepas. Tapi jangan lama-lama, bisa gila karena cinta. Jangan lama-lama, jangan lama-lama, jangan lama-lama. Dengarkan Radio Suara Bersujud dimanapun. Download aplikasinya di Play Store dan kunjungi website radiostripsuarabersujud.com.
Saya Bupati Tanah Bumbu Dr. Haji Zainul Asyar MSc. Dengarkan Radio Suara Bersujud 89.8 FM. Smart and more information. Radio Suara Bersujud, cerdas dan informatif. Apalah arti cinta yang indah, apalah arti cinta dan sayang. Lalu terhalang masalah lama tentang rasa percaya. Hati yang ku jaga selalu untuk dirimu yang menunggu. Tentang pribadi yang selalu salah di pandanganmu sayang. Tapi ku tetap terus melangkah karena ku tak mau berpisah. Hilangkan semua curiga yang membuat kita terus berjarak. Percayalah pada diriku, bukan selalu menjagamu hingga akhir hidupku. Malam bantu aku untuk menemukan dia, bintang bantu aku untuk tenangkan dia dari rasa cemburu, dari rasa curiga. Karena hati ini ku simpan hanya untukmu. Menangkan dirimu, kau terlalu jauh. Sebenarnya aku tak seburuk itu. Semua perjuanganku di belakang dirimu, semata karena ku tak mampu hidup tanpamu. Hatiku tetap terus melangkah karena ku tak mau berpisah. Hilangkan semua curiga yang membuat kita terbelah jarak. Percayalah pada diriku, bukan selalu menjagamu. 99.4 FM Smart and more information, wujudkan terus sebagai Rami Madinah. Ngopi pagi sahabat RSB, tapi ini bulan Ramadan. Jangan dihubungkan dengan ngopi minum maksudnya ya. Ngopi ngobrolin topik sahabat RSB di pagi hari ini. Seperti di awal-awal tadi sudah kita sampaikan sahabat RSB, saya tidak sendiri ini karena bertepatan juga bentar lagi kita lebaran. Aroma-aroma lebaran ini udah kayaknya deket banget gitu ya. Oleh karena itu sahabat RSB, alangkah tepatnya gitu ya kalau misalnya kita tetap bisa menjaga apa ya bahasanya, makanan-makanan lah ya yang kita konsumsi untuk memastikan bahwa Ramadan nanti kita prima, bisa silaturahmi, bisa pulang kampung. Nah sahabat RSB, apalagi kalau misalnya berhubungan dengan pangan gitu ya, pangan yang aman. Nah tepat sekali sahabat RSB kalau misalnya ngomongin pangan yang aman ini di studio kita sudah kehadiran teman-teman dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Badan POM Tanah Bumbu sahabat RSB, yang ini akan membahas tentang menyambut Hari Yang Fitri dengan pangan yang aman. Nah kita juga sudah live Instagram nih sahabat RSB, yang kebetulan stay tune di 89.8 FM. Kemudian mau melihat kita secara visual gitu ya, silahkan langsung buka YouTube Anda sekarang, Radio Suara Bersujud, klik udah, tinggal cek yang live. Nah itu dia. Sahabat RSB, menyambut Hari Yang Fitri dengan pangan yang aman bersama dengan BPOM Tanah Bumbu, ada Mbak Lisna Andriani selaku pengawas farmasi dan makanan ahli pertama. Kemudian ada Mbak Winda Wikradani yang juga merupakan pengawas farmasi dan makanan ahli pertama. Selamat siang Mbak. Bentar. Oke, selamat siang Mbak. Selamat siang. Baik, kabar gimana Mbak hari ini Mbak? Alhamdulillah baik. Puasa lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, walaupun kadang-kadang kan kalau perempuan ada aja yang menghambat untuk tidak bisa bisa full satu bulan gitu ya. Yang penting obat dan makanan selalu full keamanannya. Nah, itu yang terpenting, itu yang selalu dijaga apalagi di bulan Ramadan ini gitu Mbak ya. Nah, sebelum ke pangan yang aman gitu ya. Selama 1 bulan ini BPOM pasti sibuk banget nih ya.
kesana kemari ngecek Betul banget, hal-hal yang memang Mas. harus Iya. dicek gitu ya. Gimana kegiatan? Ya karena memang kita ada program ya Mbak Winda untuk pengawasan pangan Ramadan. Jadi kita turun ke sarana-sarana baik itu dari pihak BPOM sendiri ataupun bersama dengan lintas sektor terkait. Seperti minggu kemarin kita ada juga turun bersama dengan pihak SKPD di Betul. Kabupaten Tanah Bumbu. Oke. Jadi memang setiap minggu kita melakukan pelaporan juga Mas ke pusat terkait hasil dari Setiap minggu gitu ya. Betul Oke, sekali. izin bocoran mungkin boleh Mbak Lisna, boleh. Saya panggilnya enggak Mbak, enggak apa-apa ya. Boleh. Kakak juga Oh, boleh. siap. Mbak Lisna atau Mbak Winda kita tiktokan aja gitu ya. Yang mau jawab langsung jawab aja. Bocoran sedikit tentang hasil selama 1 bulan ini apa aja temuan-temuan yang terlepas dari yang pangannya aman ini gitu ya. Atau berhubungan dengan ini juga boleh. Apa yang sudah ditemukan selama 1 bulan ini? Baik, untuk BPOM sendiri ini di bulan puasa ini karena memang ada kegiatan tahunan ya, Ya. Mas ya. Ada namanya intensifikasi pangan khusus menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Ya. Nah di sini di BPOM sendiri itu mau dibagi menjadi 6 tahap. Jadi Oke. sebelum masuk puasa kita sudah melakukan intensifikasi nih pengawasan. Ya. Nah kita tadi yang dijelaskan sama Mbak Lista ada pengawasan ke sarana. Nah yang spesialnya nih kalau di bulan Ramadan itu pengawasan takjil. Oh, pengawasan takjil ya, betul ya. Karena kan bulan puasa kalau tanpa takjil kurang gimana ya, Pak? Betul. Bukan bulan Bukan Ramadan. Ramadan ya. Takjilnya di rumah penuh tuh meja, yang Iya. dimakan cuma 1. Benar. Nah, BPOM tuh melakukan pengawasan khusus terkait takjil juga. Jadi ini udah masuk minggu ke-4 pengawasan kami. Minggu ke-5. Oke. Minggu ke-5 ini udah on progress. Untuk 4 minggu yang sebelumnya kami udah menemukan beberapa hasil pemeriksaan, yaitu pemasaran retail, Ya. retail modern maupun yang tradisional. Ada sekitar 17 Ya. sarana yang sudah diperiksa. Adapun yang memenuhi ketentuan sekitar 12. Ya. Selebihnya itu tidak memenuhi ketentuan. Nah, tidak memenuhi ketentuan ini sebenarnya lebih kepada menjual produk-produk yang kadaluarsa Oh, ya, oke. atau yang tidak memiliki izin edar. Oke. Nah, ini kan sekarang marak parcel-parcel nih. Ya, betul. Nah, Ini pas-pasnya yang mau expired dibikin parcel Iya. gitu ya. nah itu yang kita takutkan adalah seperti itu gitu, Ya. karena ada banyak masih kita temukan beberapa produk-produk yang di pasaran terkait yang tidak memiliki izin edar. Oke, baik. Dan ada yang masih kadaluarsa. Nah, dan kemudian juga kita melakukan pemeriksaan takjil tadi ya. Ya. Takjil tadi kami melakukan pemeriksaan itu, kita keliling di pasar-pasar wadah ini, Ya. di Tanah Bumbu dan Kota Baru. Untuk sudah 4 minggu ini ya Mbak Lisna ya, kita Iya, melakukan ini sekitar 169 sampel takjil Oke. yang kami sampling, terus kami uji Ya. sederhana, dan sejauh ini alhamdulillah aman. Aman ya kalau Iya. takjil ya. Ini buatan tradisional orang Iya. rumah nih pasti aman gitu ya. Iya, tapi tidak menutup kemungkinan walaupun itu buatan pribadi, Iya. buatan rumah tangga, bisa menggunakan bahan-bahan berbahaya. Betul. Mungkin dari penjualnya atau pembuatnya tidak tahu nih, Ya. tapi pada saat membeli bahan bakunya ternyata mengandung bahan berbahaya. Oke, bisa jadi juga seperti itu ya. Iya, karena berasal dari bahan bakunya. Oke, tapi sejauh ini aman gitu ya. Sejauh ini aman. Oke, baik. Apa namanya, menyambut Hari Yang Fitri dengan pangan yang aman. Nah, ini kayaknya tepat kalau misalnya sebelumnya disampaikan berhubungan dengan pangan. Pangan itu sebenarnya apa gitu? Kalau kita bisa bahasakan yang bisa dipahami oleh masyarakat gitu. Boleh. Baik. Untuk pangan sendiri memang sangat dekat ya dengan kehidupan kita. Betul. Kita setiap hari bersentuhan dengan pangan. Ya. Dan pangan itu memang dikhususkan untuk dari pengertiannya ya Mas, memang dikhususkan untuk manusia. Ya. Jadi pangan itu adalah sesuatu yang dikonsumsi oleh manusia, termasuk di dalamnya nih bahan tambahan pangan. Misalnya kayak pemanis, Oh, iya. warna itu masuk ke dalam pangan. Jadi memang sampai pangan itu kita konsumsi itu panjang prosesnya. Ibaratnya from farm to table. Ya. Dari proses pertanian sampai akhirnya bisa disajikan di meja makan, itu rantainya luar biasa panjang. Oleh sebab itu, karena memang bersinggungan dengan kita setiap hari, Ya. pangan ini adalah kebutuhan dasar hidup setiap manusia. Oleh sebab itu sangat perlu kita lakukan pengawasan terhadap pangan. Oke, karena makanya ada yang dinamakan pangan aman. Berarti kalau misalnya dinamakan ada pangan aman, berarti ada yang tidak aman, berarti gitu ya. Betul sekali. Dan perlu diingat nih Mas, pangan ini ada pangan segar, Segar ya. ya, kemudian ada pangan siap saji yang langsung disajikan di hadapan pembeli, Ya. termasuk takjil nih. Itu termasuk dalam pangan Siap pangan saji siap ya. saji. Oke.
Kemudian ada pangan olahan terkemas yang diawasi oleh Badan POM Ya, nih. seperti yang disampaikan tadi ada beberapa temuan ya. Oke, baik. Dan kemudian ada yang izin edar dari BPOM, ada yang izin edarnya dari kabupaten. Oke. PIRT. Untuk pangan olahan terkemas itu PIRT. Oh gitu. Betul, ada dua. Itu bedanya apa? Bedanya adalah di tingkat resikonya. Jika PIRT itu tingkat resikonya sangat rendah sampai dengan tingkat resiko rendah. Namun kalau untuk izin edar yang diberikan oleh Badan POM itu bisa sampai dengan tingkat resiko tinggi. Oh, Misalnya iya. produk-produk kaleng, susu, Oh, iya. kemudian betul frozen. Oke, ya baik. Nah, untuk kalau kita beralih ke berhubungan dengan pangan aman gitu ya, sesuai dengan tema kita, bagaimana kita menyambut Hari Yang Fitri dengan pangan yang aman. Tadi pangan sudah disampaikan bahwa bla gitu ya. Nah, kalau untuk yang dimaksud dengan pangan aman, kalau bahasa dari BPOM ini seperti apa? Kalau pangan aman sendiri ya, Ya. pangan aman intinya tadi adalah tidak mengganggu kesehatan manusia. Karena kan pangan adalah sesuatu yang dikonsumsi nih ya. Ya. Kalau nggak makan nanti sakit nih. Nah, Betul. Kalau dari BPOM sendiri sederhananya pangan aman itu pangan yang tidak tercemar. Ya. Yang Kan tidak ada- tercemar gitu ya. Oke. Tidak tercemar baik dari itu cemaran biologis, kimia dan benda-benda lainnya. Ya. Kadang kita menemukan di makanan ada rambut misalnya, atau sekarang kan udah larangan menggunakan staples ya. Ya. Nah itu kan juga Staples sekarang larang ya? ya sebenarnya sudah dihimbau untuk tidak digunakan di produk makanan. Oke, sebenarnya. sudah ada himbauan sebenarnya untuk itu Iya, ya. Walaupun sampai saat ini kita tidak bisa pungkiri masih ada. Benar. Oke, baik. Jadi itu memang edukasi ke masyarakatnya Oh, siap. lagi ya. Nah, karena kita nggak tahu nih anak staples itu kita campur sama makanan. Betul. Kadang apalagi makan nasi kuning nih kan. Betul. Nah, itu bisa masuk tuh kita nggak sengaja makan, itu Oke. kan mengganggu kesehatan. Jadi paling aman sebenarnya pakai karet ya. Kalau misalnya bungkusan kayak misalnya kita beli nasi Iya, goreng nasi kuning gitu ya. Bisa juga. Oke, tapi paling tepat sebenarnya ya bawa apa sih wadah dari Nah, rumah ya iya, kan. sekarang kan udah itu ya. Go green. Go green ya. Betul. Nah, itu dia. Udah tidak ini karena cemaran-cemaran itu yang akan mengganggu kesehatan manusia sebenarnya. Ada cemaran biologis, ada kimia dan benda lainnya. Nah, Ya. kalau biologis kan kita udah tahu namanya bakteri ya. Ya. Bakteri kan jelas sudah tidak terlihat dari mata menggunakan mata. Nah, itu kita nggak tahu debu-debu. Ya. Nah, makanya makanan-makanan yang khususnya kayak takjil nih misalnya, kalau bisa dijual di pinggir jalan tuh ditutup. Ya. Karena benar-benar debu kan kita nggak bisa pungkiri ya. Betul. Karena itu termasuk udara yang sangat kecil partikelnya. Nah, kalau untuk kimia sendiri lebih ke bahan-bahan campurannya. Misalnya kayak formalin, boraks, Ya. kemudian ada rodamin pewarna rodamin B dan metanil yellow. Nah, itu pewarna-pewarna yang sebenarnya tidak pewarna tekstil ya, pewarna tekstil tapi banyak disalahgunakan di makanan. Mungkin Oke. juga ada masyarakat yang sebenarnya nggak tahu ya, Iya, kalau benar. ternyata itu berbahaya. Ya. Karena ketidaktahuan masyarakat juga Iya. ada ternyata ya. Oke. Dan orang sini nih sebutnya kesumba. Iya benar, kesumba. Oh iya betul. Pewarna-pewarna itu ya. Warna makanan. Iya, karena kalau kita melihatnya warnanya cantik nih. Iya. Nah, kadang yang ini aja yang kita beli gitu. Nah, itu sebenarnya bisa terindikasi mengandung bahan berbahaya, yaitu pewarna-pewarna yang dilarang sebenarnya untuk makanan. Biasanya buat layang-layang kan itu. Iya. Oh iya betul. Benar-benar. Buat warna-warna kertas gitu Iya. ya. Buat diukir-ukir di layang-layang biasanya juga. Oh, lagi ini ya. Iya, mungkin seperti itu kalau untuk dari BPOM pangan aman lah, intinya adalah pangan yang tidak tercemar. Iya, baik itu berhubungan dengan cemaran biologis, Kimia maupun benda lainnya. Oke, termasuk apa ya? Cemaran fisik gitu. Kalau cemaran fisik, Mungkin yang sering kita temui cemaran fisik ya. Cemaran fisik itu seperti ya tadi ya, kayak rambut. oh iya, oke baik. Staples, Serangga. kerikil-kerikil kecil. Makanya karena makanan yang dijual ini harus tertutup, benar-benar tertutup. Apalagi yang siap saji nih yang biasanya agak riskan untuk cemaran fisiknya. Iya, karena tidak aman, misalnya makanan pangan itu tidak aman ya otomatis akan sangat beresiko akhirnya gitu ya. Iya, benar-benar. Oke, tapi sebelumnya Mbak Lisna dan Mbak Winda. Oke, saya Mbak Lisna ini udah familiar, Iya, ini udah baru tiap ya. tahun main kesini gitu kan. Mbak Winda, kita break sejenak ya. Oke, Dan Sobat RSB saya kembali, jadi jangan kemana-mana, tetap di 89.8 FM.
Coy, aku hendak bakawinan nah. Mana sepupu hendak batas miyah pulang. Bah tuh pak? Hadang dahulu, belum tuntung lagi nah. Timbah kawinan nih hendak jomo lah event. Nah, tahu lah ikan vendor dokumentasi nang bagus nang pasti profesional. Bah jua, aku biasanya pakai Lion Fotografi pang. Hendak dokumentasi apa aja kawak buhannya tuh. Wedding kah, studio kah, event kah, kawak tarus. Bingung cari tim dokumentasi yang berkualitas untuk acara pernikahan, event, dan hajatan lainnya? Nah, Lion Fotografi solusinya. Beralamat di Jalan Kapet Sarigadung, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Kunjungi Instagram kami di @lion.fotografi atau web kami di lion.id. Info lebih lanjut bisa menghubungi di 0821 52 54 9494. Abadikan momen terbaikmu bersama Lion Fotografi. Apakah Anda sedang mencari mobil atau motor bekas berkualitas dengan harga terjangkau? Kunjungi Mr. Bay. Mr. Bay menyediakan mobil dan motor bekas berkualitas dengan harga yang terjangkau. Melayani segala sistem pembayaran cash, kredit, tukar tambah, dan sebagainya. Kunjungi sekarang juga di Perumahan Kresik Putih Indah Jilid 3 Blok AC3 Batu Licin. Telepon 0823 2356 1780 atau di 0821 879 22299. Instagram Bayu_Purnama_Atmaja. Beli mobil motor bintang 5 Mr. B Motor pilihannya. Dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu, terkhusus pemilik alat UTTP, yaitu alat ukur, alat timbang, alat takar, dan perlengkapannya seperti timbangan pegas, timbangan emas, timbangan sentrimisal, timbangan dacin, timbangan elektronik, timbangan meja, dan anak timbangan. Ayo lakukan tera-tera ulang secara berkala di kantor unit metrologi legal atau UML yang beralamatkan di Jalan Dharma Praja nomor 5 Gunung Tinggi. Bawa timbangannya dan mintakan stiker dan cap tanda tera yang sah di tahun ini. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu. Welcome to Suara Bersujud Radio, your radio station. Berjanjilah demi apapun, semua atas nama cinta. Apalah artinya kesetiaan bila memang tiada keikhlasan di tengah lautan akan kehausan, menangislah jiwanya. Atas nama cinta ku mengabdi, atas nama cinta ku berkorban. Sayangilah aku, cintailah aku seumur hidupku. Berjanjilah demi apapun, kau akan selalu di sampingku. Cinta di dalam sehatku, di dalam sakitku, kau akan setia. Apalah artinya kesetiaan bila memang tiada keikhlasan di tengah lautan akan kehausan, menangislah jiwanya. Berjanjilah demi apapun,
Atas nama cinta ku mengabdi, atas nama cinta ku berkorban. Sayangilah aku, cintailah aku seumur hidupku. Berjanjilah demi apapun, kau akan selalu di sampingku. Cinta di dalam sehatku, di dalam sakit. 99.4 FM Smart and More Information. Masih di ngopi ngobrolin topik sahabat RSB sambil beraktivitas dan terus menjalankan ibadah puasa, dan hari ini menjadi hari ke-21 di bulan Ramadan sambil dengerin Radio Suara Bersujud. Nemenin Anda ngobrol bersama dengan Bipom Tanah Bumbu dan dikasih lagu-lagu dangdut, is the music of my country gitu ya. Mudah-mudahan bisa membuat puasa Anda di 21 Ramadan kembali lancar ya sampai beduk maghrib. Jangan beduk yang lainnya. Masih bersama dengan Mbak Lisna Andriani dan Mbak Winda Wikradani yang selaku pengawas farmasi dan makanan ahli pertama Badan POM Tanah Bumbu. Nah, tadi udah banyak ngobrol tentang apa namanya ya, pangan yang aman, Mbak ya. Nah, pangan yang aman termasuk yang tidak aman tadi. Nah, kemudian sekarang kita beralih ke resiko agar masyarakat juga tahu bahwa kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan yang tidak aman, ini loh resikonya, ya kan, seperti itu. Boleh, silakan. Boleh Mbak Lisna, boleh Mbak Winda. Baik, untuk pangan ya, memang jika dikonsumsi tidak sesuai dengan ketentuan, karena kan tubuh kita ya, manusia punya batas toleransi. Betul. Nah, misalnya untuk bahan-bahan seperti bahan berbahaya yang biasa dimasukkan ke dalam pangan, misal kayak boraks, formalin, kuning metanil dan rodamin B, memang dia tidak memberikan efek yang spontan. Misalnya kayak sianida gitu ya Mas ya. Misal kita konsumsi, kita kena, kita makan masuk ke dalam lambung, itu langsung spontan gitu spontan ya. harus masuk IGD apa ICU gitu kan, enggak. Namun dia sifatnya akumulatif. Terakumulasi, sering kita konsumsi berkali-kali dalam jumlah yang banyak, akhirnya bisa mengakibatkan gangguan pada hati dan juga ginjal utamanya. Karena memang untuk hati kan tempat di mana dia memetabolisme produk-produk makanan, baik makanan maupun obat yang kita konsumsi. Setelah dari hati, nanti endingnya dia akan diekskresi atau dikeluarkan melalui ginjal atau dalam bentuk urin. Nah, itu dia nanti efeknya akan ke dua organ itu. Nah, kalau misalnya sudah gangguan, akhirnya kemana? Ke jantung lagi dia larinya. Jadi memang nanti sifatnya jadi multi organ nih yang rusak. Untuk komplikasi gitu ya. Ini resiko yang berhubungan dengan boraks gitu ya. Semuanya Mas, nggak cuman boraks tapi juga formalin, kuning metanil dan juga rodamin B. Sebagian besar memang dia akan mengakibatkan kerusakan pada hati dan juga ginjal, organ-organ penting lah yang ada di tubuh kita. Jadi itu kenapa memang BPOM nih straight banget nih buat mengawasi bahan-bahan berbahaya, apalagi takjil kan. Orang kalau misalnya Ramadan ya, kita ya kayaknya kok kalau belum buka tuh kayak pengen semua dibeli. Betul. Kayak kata Mas Danya bilang kan tadi, pengen banget nih beli gitu kan. Kadang juga udah lupa apalagi anak-anak nih ngelihat warnanya kan celing, kinclong gitu kan, cerah gitu. Ternyata warnanya menarik gitu ya. Mengandung berbahaya. Oke, jadi bisa dipastikan bahwa resiko itu walaupun sebenarnya seperti misalnya tadi disampaikan tadi borak, formalin dan metanil itu walaupun dia tidak spontan dirasakan tapi secara perlahan gitu ya, pada akhirnya kalau dilakukan terus-menerus gitu ya. Betul, perlahan tapi pasti. Kalau orang Jawa bilang alon-alon asal kelakon. Oke, baik. Apalagi kalau yang saya bingungkan itu boraks ini kenapa selalu dihubungkan dengan mawar gitu ya? Boraks itu mawar ya. Tahu ya? Jauh nih pembahasannya ya. Kayaknya nanti balik layar nih ya. Lebih pada pelaku gitu ya. Behind the scene. Ya, tapi gini, apa sih masyarakat perlu tahu apa yang perlu dipegang masyarakat untuk mendapatkan apa namanya ya? Bahasanya gini, kunci keamanan pangan yang perlu dipegang masyarakat. Baik. Yang perlu diketahui gitu. Oke, tadi kan udah menjelaskan ya kayak pangan aman seperti apa, efeknya seperti apa. Nah, untuk masyarakat ini untuk menjaga keamanan pangan ini seperti apa ya? Nah, pertama kita kenali dulu makanan yang aman, pangan yang aman. Cara mengenalinya misalnya? Cara mengenalinya ya, jadi seperti misalnya menghindari makanan-makanan yang
kotor misalnya, tidak melihat dari penjualnya juga, kita juga harus melihat dari penjualnya nih, yang menjualnya dalam keadaan sehat atau tidak, karena itu kan kontaminasi juga ke makanan. Kemudian kita juga bisa beli pangan yang karena sudah mengenali yang aman, otomatis kita membelinya yang aman juga ya. Nah kemudian kita baca label, khususnya ini ke pangan-pangan olahan, karena segala informasi tentang produk makanan itu ada di labelnya. Bagaimana kita tahu bahwa makanan itu rasa coklat kalau kita tidak membaca dari labelnya, seperti itu ya. Nah kemudian kita jaga kebersihan diri sendiri maupun saat kita melakukan pengolahan makanan. Dan yang terakhir adalah ketika masyarakat atau pendengar yang sekalian menemukan pangan-pangan yang tidak aman, silahkan laporkan segera ke kami. Nah itu yang harus catatnya ya, karena kadang masyarakat juga ini udah acuh tak acuh, udah karena udah nemu udah nggak ngelaporin gitu kan. Nah itu sebenarnya yang harus kuncinya di situ tuh, harus melaporkan agar ada tindakan nanti dari BPOM yang langsung turun ke lapangan gitu ya. Iya, langsung kami tindak lanjuti terkait hal tersebut. Karena kalau tidak dilaporkan akhirnya kesannya kayak pembiaran akhirnya gitu ya. Bener. Oke, jadi kunci yang memang harus diingat masyarakat itu adalah mengenali pangan amannya gitu kan, kemudian membeli pangan yang aman. Label, baca label gitu ya. Jangan sampai kita tersesat oleh label nih, informasi-informasi yang ada di label. Nanti di labelnya rasa stroberi, ternyata yang kita makan rasa coklat nih ya. Benar kan? Kemudian tanggal kadaluarsanya juga harus diperhatikan. Nah, semua itu informasi ada di labelnya. Gitu. Dan jaga kebersihan dan catat dan laporkan. Gitu ya. Nah, kalau misalnya mau melaporkan ke BPOM langsung, ada kontak person nggak kira-kira? Boleh disebutkan, nanti di akhir kita sebutkan lagi. Sekarang boleh. Baik, jadi masyarakat ketika menemukan produk selain produk makanan saja ya, terkait obat dan makanan ini meliputi kosmetik dan OT, obat tradisional. Ketika ada temuan di lapangan, silakan melaporkan kami, hubungi ke Halo BPOM 1500533 atau bisa langsung ke kantor kami, Badan POM Lokapom di Kabupaten Tanah Bumbu di Jalan Transmigrasi kilometer 3,5 Kecamatan Simpang 4. Oke, kontak personnya boleh diulang tadi Mbak? Halo BPOM 1500533 atau 1500533. Oke. Dan bisa mengunjungi ke sosial media kami langsung di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube di @bpom.tanahbumbu. Oke, bpom.tanahbumbu ya. Iya. Oke. Pelaporan kami terima dari segala media. Oke, siap. Ketemu langsung juga boleh gitu ya. Apalagi kalau misalnya main ke BPOM itu selalu disuguhin sama menu lagi, maksudnya minuman dingin. Iya benar. Jadi kalau misalnya mau main ke BPOM, mau dapat minum di luar bulan Ramadan ya. Iya. Tapi pada saat bulan Ramadan boleh juga nggak apa-apa. Bawa pulang gitu ya. Nggak apa-apa, karena kami kan instansi pelayanan publik. Betul. Jadi bagaimanapun kepuasan masyarakat itu adalah prioritas kami. Oke, kemarin saya kesana nggak bulan Ramadan, saya tetap bawa pulang sih. Karena nggak enak aja diminum di situ gitu. Oke, baik. Kemudian yang ini kita agak flashback ke awal tadi nih, obrolan kita terkait dengan yang telah dilakukan oleh BPOM Tanah Bumbu untuk memastikan pangan aman selama bulan Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ini. Silakan, Mbak. Baik, yang dilakukan ini ya, pengawasan dilakukan BPOM tadi sudah dijelaskan bahwa kami melakukan pengawasan sarana dan dibagi 6 tahapan. Nah, 6 tahapan itu kita mulai di tanggal 13 Maret sampai 19 April. 19 April. Jadi 1 bulan full ini kami memang full melakukan pengawasan khusus pangan. Ya, 19 April ini cuti Mbak, IPA-nya nggak cuti gitu, tetap ya? Iya, itulah BPOM untuk menjamin ya. Iya betul, keamanan pangan itu tidak ikut cuti. Itu masalahnya. Siap. Tapi mudah-mudahan nanti ada kebijakan lain lah ya. Setelahnya nambah gitu kan. Oke, kemudian di sini kami bagi 6 tahap, walaupun sampai 19 April sudah cuti tapi kita masih on. Oke, siap. Kita doain sehat terus teman-teman BPOM ya. Dan seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa kami sudah sejauh ini sudah menemukan beberapa temuan ya, yaitu beberapa produk kadaluarsa dan produk yang tidak memiliki izin edar. Nah, ini masih banyak yang ditemukan.
ada beberapa sarana dan takjil pun juga sejauh ini aman ya. Kalau untuk takjil dari 169 sampel yang sudah di sampling di sekitar Tanah Bumbu dan Kota Baru, kan kami ada di 2 kabupaten ya pengawasannya ini. Oke. Nah, terlepas dari apa yang sudah dilakukan dan nanti masih akan terus lanjut sampai dengan 19 April setelah ada temuan tadi dikatakan yang tindakan yang dilakukan oleh BPOM. Biasanya kami memberikan pembinaan kepada pelaku usaha karena bagaimanapun di sini kita adalah partner, stakeholder kami salah satunya adalah pelaku usaha, sehingga kami bina, kami berikan masukan untuk seharusnya tidak meletakkan barang-barang tersebut untuk dijual dan diberikan kepada konsumen atau masyarakat. Nah, rata-rata memang menindaklanjuti Mas, namun jika tidak ditindaklanjuti maka nanti akan ada surat peringatan dan mungkin kalau misalnya berkali-kali ya memang tidak ada tindak lanjut nih dari pelaku usaha terkait, sedangkan kan kita juga harus menjaga nih kesehatan masyarakat, mutu pangan yang beredar di masyarakat, maka ya kami juga tidak segan-segan untuk menindaklanjuti itu ke jalur hukum. Oke, berarti ini berhubungan juga dengan label halal ya? Kalau label halal berbeda Mas, berbeda ya? Berbeda karena memang ranah kami adalah izin edar produk. Izin edarnya gitu ya? Pangan olahan. Oke, baik. Nah, sejauh ini Mbak Lisna kayaknya yang udah berapa tahun Mbak Lisna di BPOM, khususnya di Tanah Bumbu? Di Tanah Bumbu kami ini dari tahun 2019. Oh sama sebenarnya ya? Oke, cuma yang sering main ke studio Mbak Lisna gitu ya? Ini pendatang baru. Oke, kalau misalnya di Tanah Bumbu ini ada yang sampai dapat peringatan gak sih atau sanksi gitu sejauh ini? Sejauh beberapa ini tahun belakang ini? Untuk pangan ada. Oh, pangan ada ya? Ada. Namun masih bisa kita negosiasikan, masih bisa kita bina karena bagaimanapun juga kita nggak bisa nih langsung menindak ya. Karena bisa aja ketidakpahaman mereka. Ketidakpahaman itu dia Mas. Dan BPOM kan kita baru dari 2019 ya. Dan mungkin pelaku usaha juga butuh proses. Dan itu juga kami filter dengan kami melakukan informasi dan edukasi ke masyarakat. Jadi nggak cuma dari pelaku usaha, tapi juga masyarakat yang kami kasih tahu ini loh ciri-ciri pangan yang berbahaya, yang tidak aman seperti ini. Nah dari pelaku usahanya juga kami bina. Jadi gimana win-win solution nih dari keduanya. Ya, baik Mbak Lisna dan Mbak Winda. Selanjutnya ini nanti kita ingin banyak ngasih tips aja kayaknya ya. Minta tips dari Mbak Lisna dan Mbak Winda terkait dengan bagaimana memilih pangan segar yang aman, ya kan, pangan siap saji yang aman. Karena kita berharap bahwa dengan pangannya aman, semuanya sehat, nanti lebarannya siap dengan baju baru. Tapi yang penting hati yang baru, Mbak ya. Hati yang baru dalam artian itu. Hati yang baru dalam artian hati yang baru ke arah yang lebih baik. Selamat terus kemana-mana, tetap di 88.8 FM. Hai pelanggan PDM Bersujud, hayo siapa yang masih kebingungan? Kenapa pelanggan PDM tidak bisa bayar di luar kantor PDAM? Atau masih bingung kenapa ada yang berubah dari nomor kontrak PDAM? Jadi, guna meningkatkan pelayanan PDM Bersujud, kami telah menggantikan sistem pembayaran lama dengan sistem pembayaran baru. Sistem yang baru akan memudahkan pelanggan PDAM se-Tanah Bumbu untuk bisa melakukan pembayaran di kantor pusat atau cabang mana aja di Tanah Bumbu. Dan juga, pembayaran bisa dilakukan di luar kantor PDAM melalui Bripa BRI, loket berlogo Simponi, dan Indomaret. Apabila nanti pelanggan sudah bisa melakukan pembayaran di loket-loket atau bank lain, akan diberitahukan lebih lanjut. Dengan adanya pergantian sistem ini, maka nomor kontak pembayaran di pusat dan di semua cabang PDAM Bersujud juga berubah. Jangan lupa bayar tepat waktu ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 20 setiap bulannya, biar nggak kena denda. Info lebih lanjut tentang perubahan nomor kontrak pelanggan PDAM bisa hubungi call center di 0853 9027 7722 atau ke kantor cabang atau pusat PDAM terdekat. Sahurlah kalian, wahai para makhluk bumi. Kita Sahur Radio Suara Bersujud. Hadir selama Ramadan jam 2.30 sampai Imsak. Menangkan hadiah setiap edisi dan menangkan hadiah utama berupa THR jutaan rupiah. Akan
aku bangunkan semuanya. Jangan lupa bersyukur. Now you're listening 89.8 FM. Smart and more information. Cerdas dan informatif. Jalani hubungan rumit, berpisah meskipun sakit. Sinaran silaukan aku dari pandangan. Ku tahu engkau putra raja, sedang ku hanya insan biasa. Tak mungkin istana tempatku berteduh, sedangkan ku hanya tinggal di gubuk derita. Sedangkan ku hanya tinggal di gubuk derita. Meski ku tahu tentang keluargamu, namun pantang bagiku terhina dalam kenyataan. Tulusnya hati yang aku pinta, biarlah berpisah karena ku takkan bahagia. Terimalah itu keputusan dari orang tuamu. Aku mundur saja, kita yang jauh berbeza karena engkau orang berpunya. Tak mungkin gubuk jadi istana. Digital Flag Remix. Ku tahu engkau putra raja, sedang ku hanya insan biasa. Tak mungkin istana tempatku berteduh, sedangkan ku hanya tinggal di gubuk derita. Sedangkan ku hanya tinggal di gubuk derita. Terus Radio Smart and more information sahabat RSB, masih di ngopi ngobrolin topik, masih bersama dengan Bipom Tanah Bumbu. Ada Mbak Lisna Andriani, Mbak Winda Wikradani selaku pengawas farmasi dan makanan ahli pertama. Sahabat RSB, menyambut Hari Yang Fitri dengan pangan yang aman bersama dengan Bipom. Baik, kita lanjut ke Mbak Lisna atau Mbak Winda. Ini berhubungan dengan kita mau berbagi tips aja nih ya ke sahabat RSB agar semuanya tetap sehat gitu ya, memilih pangan yang aman, lebaran nanti tetap prima dan siap silaturahmi gitu ya. Oke, baik. Ini yang pertama, pangan segar yang aman. Tips bagaimana memilihnya nih, gimana nih Mbak? Baik, terkait pangan segar yang aman ini udah sering banget nih kami soundingkan Mas.
bukan cuman ke masyarakat ya. Kami ada program inovasi namanya Badan POM Goes to Community. Sekalian nih di sini ya. Siap. Biasanya kami pergi ke komunitas-komunitas gitu. Oke, baik. Untuk memberikan edukasi terkait obat dan makanan aman. Nah, kalau di Tanah Bumbu kemarin itu yang lumayan sering adalah ke pesantren-pesantren. Oke, pesantren-pesantren. Karena ya. memang di Tanah Bumbu kita lihat memang lumayan banyak ya pesantren-pesantren. Ya. Jadi kita menyasar ke sana tuh untuk siswa-siswi santriwati ya, santriwan-santriwati agar lebih aware terhadap pangan yang mereka konsumsi. Kemudian juga beberapa kali ke komunitas-komunitas, misal seperti forum adat Dayak, kami juga pernah edukasi ke sana gitu. Nah, komunitas motor pernah nggak, Mbak? Kalau nggak nanti saya ajakin. Boleh. Iya, sekalian nih mungkin untuk komunitas yang ada di Tanah Bumbu. Iya, sobat RSB mungkin yang berkecimpung di dunia community gitu kan ya. Boleh ya. Boleh nih hubungi kami. Oh, kami butuh nih informasi atau kami mau didatangi BPOM nih. Kita langsung cus gitu. Betul. Atau misalnya kadang-kadang kan teman-teman komunitas ini dia bikin event gitu ya. Event Ramadan kalau misalnya mau BPOM ada ngisi sedikit tentang edukasi berhubungan dengan pangan aman boleh gitu ya. Kita bisa join karena memang salah satu target kita memang adalah bagaimana kita mengengagement atau keterikatan dengan lintas sektor. Salah satunya adalah komunitas. Karena bagaimanapun produk obat dan makanan ini adalah produk yang setiap hari. Dari kita bangun tidur, dari pagi sampai kita tidur lagi, dari kita lahir sampai kita meninggal dunia, itu kita bersentuhan dengan produk obat dan makanan. Sehingga kami berusaha untuk selalu mengengage kepada para lintas sektor termasuk komunitas. Baik. Nah, terkait cara memilih pangan segar yang aman, tentunya harus memilih yang bersih itu. Kita harus lihat nih secara visual ya. Wah, nih bersih apa enggak? Kemudian juga kita lihat warnanya normal apa enggak. Misalnya ayam biasanya warnanya seperti apa. Nah, kalau misalnya agak-agak meragukan, lebih baik jangan dibeli. Kita cari yang lain saja. Oke, baik. Kemudian misalnya ada warna-warna yang terlalu agak mencolok ya, karena memang kita menghindari untuk menggunakan mencolok tapi kayak tidak biasanya gitu tidak ya. biasa atau berpendar gitu ya. berpendar biasanya. Kalau warna-warna tekstil itu kita taruh di bawah sinar matahari biasanya dia berpendar. Nah, jadi itu yang patut kita jauhi dan jangan dibeli. Baik. Mungkin aromanya juga ya. Aromanya juga itu diperhatikan apa masih segar atau sudah berbau busuk biasanya kalau untuk pangan segar ya. Kayak seperti itu. Oke, termasuk teksturnya gitu ya. Iya, teksturnya juga misalnya gitu. Ya, itu berhubungan dengan pangan segar yang aman. Nah, pangan siap saji yang aman gimana nih, Mbak? Tadi udah ada pangan segarnya bahan baku ya. Intinya kalau bahan pangan saji siap saji siap ini santap gitu ya. Iya. langsung hap gitu ya. Baik lagi lah penjualnya harus sehat dan bersih. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian membeli pangan tersebut di tempat yang bersih. Nah, ini juga lokasinya kita harus perhatikan nih lingkungannya. Apakah jauh dari pembuangan sampah? Karena kan cemaran-cemaran tuh bau-bau itu akan mempengaruhi akan mencemari makanan yang dijual. Ini jualnya di samping selokan-selokannya aromanya nggak enak misalnya gitu ya. Kadang akan mempengaruhi itu. Iya, betul. Terus pilih pangan yang telah dimasak dengan baik. Dan yang baik ini seperti apa? Tingkat kematangannya tuh pas. Maksudnya belum yang kurang matang atau yang gosong. Kadang ini gosong-gosong dikit nggak apa-apa lah. Nah, itu sebenarnya gosong-gosong itu adalah termasuk cemaran kimia tuh. Oh, walaupun sedikit ya. Karena karsinogenik ya. Iya, benar. Karena kadang-kadang kalau kita sebagai penikmat makanan yang gosong itu kayak sesuatu yang apa ya? Ada cita rasa yang berbeda gitu ya. Spooky ya. Kalau kebanyakan juga gak enak, tapi sedikit tetap dianggap apa ya? Tetap dianggap ini tadi apa namanya? Iya, ada cemaran gitu ya. Oke. Karena termasuk makan itu panganan tersebut matangnya sudah tidak pas. Karena over lah. Ya udah hitam ya. Benar. Walaupun ada rasa enak dikit gitu ya. Karena kan itu toleransi kita udahlah nggak apa-apa. Nah, sebenarnya itu yang hal-hal yang seperti itu tuh yang harus kita perbaiki. Oke, baik. Seperti itu. Kemudian untuk pangan yang dipajang karena siap saji, pastikan itu ditutup. Dan disajikan dengan sesuai dengan kondisi suhunya. Jangan sampai misalnya kita beli es tapi disimpannya
di bawah matahari kan gimana ya? Pas gitu ya. Iya benar, itu harus diperhatikan juga suhu dan penyajiannya. Oke, itu berhubungan dengan pangan siap saji yang aman. Iya. Kemudian untuk pangan olahan yang aman nih, tipsnya gimana, Mbak? Baik, kalau untuk pangan olahan ya, karena memang dia udah terkemas sedemikian rupa, memang yang perlu kita perhatikan dan selalu nih jadi tagline dari Badan POM yaitu ceklik. Ceklik. Saya lupa nih, Mbak. Harus ingat lagi nih. Harus ingat terus berarti ya. Diingetin ya. Yang pertama, kalau untuk pangan olahan ya, karena memang dia sudah ada izin edarnya, baik PIRT maupun MD atau ML dari Badan POM. Ya. Yang pertama cek dulu kemasannya. Ya. Apakah kalau kaleng, apakah dia penyok atau tidak? Kalau misalnya kita lihat dia penyok, nggak usah dibeli, kita pilih yang kemasan kalengnya masih bagus. Oke, baik. Kemudian dia nggak bocor atau misalnya kemasannya udah lecek, takutnya ada pori-pori yang ternyata udah terbuka dan dikonsumsinya juga udah nggak enak, ternyata baunya tengik di dalam. Nah itu kita lihat dulu nih kemasannya, oh dari tampakan luarnya. Kemudian setelah itu kita lihat labelnya lagi, pastikan label yang di sana itu adalah label yang memang sesuai dengan yang ingin kita beli. Misalnya nih untuk penderita penyakit tertentu seperti diabetes kan, dia ada produk-produk khusus, gula-gula khusus. Nah itu yang harus kita lihat nih di kemasannya. Kemudian misalnya nih contoh kecil, mungkin ada yang mau beli tepung terigu, ternyata salah pilihnya tepung beras atau tepung yang lain, gitu. tepung maizena mungkin ya, karena warnanya mungkin sama-sama putih, kemasannya mungkin yang. Nah jadi itulah pentingnya kita untuk membaca label. Kemudian pastikan produk-produk pangan tersebut memiliki izin edar, termasuk bahan tambahan pangan di sini, Sobat RSB. Kalau bahan tambahan pangan misalnya seperti yang sering kita beli ya di minimarket itu tidak memiliki izin edar, itu dipastikan tidak aman untuk dikonsumsi. Jadi bahan tambahan pangan pun seperti pewarna itu harus memiliki izin edar Badan POM. Kalau misalnya kami ke Sarana ada nih ketemu bahan tambahan pangan yang ternyata tidak memiliki izin edar, ya silahkan dipinggirkan dari etalase. Oke, kalau tidak kita yang pinggirkan gitu ya. Kemudian silakan. Yang terakhir, pastikan nih yang sering kelewatan tapi penting banget, ternyata produk ini udah nggak layak konsumsi, yaitu masa kadaluarsanya. Ternyata apalagi ini anak-anak langsung Beli gitu langsung kan, makan ya? langsung makan, nggak ngeliat kadaluarsa. Atau orang tua, oh ya udah nih langsung dimakan. Misalnya itu udah simpan lama gitu di rumah. Nah ini penting banget nih. Cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa. Baik, nah sedikit berhubungan dengan kadaluarsa ini, Mbak. Terkadang gini, kadaluarsa itu tercantum misalnya anggaplah di 12 April misalnya. 12 April 2023. Ya, nah kita konsumsi itu misalnya 11 April, sehari sebelum kadaluarsa. Itu rasanya udah berubah loh sebenarnya. Nah itu sebenarnya ada penjelasan gak sih dari BPOM sebenarnya, atau memang gimana? Baik, untuk secara tanggal kadaluarsa ya, sebenarnya memenuhi Mas untuk dikonsumsi. Cuman kita kembalikan lagi, kan kita tahu rasa yang normal, normalitas dengan enggak abnormalnya itu enggak gimana gitu. Kalau memang dilihat secara visual kok udah berubah, kok ternyata rasanya beda, lebih baik nggak usah kita konsumsi. Siapa tahu, karena kembali lagi ke konsep pangan from farm to table. Prosesnya panjang banget tuh, dari petani metik sampai akhirnya jadi di atas meja makan kita. Ternyata dari rantai pangan yang panjang banget itu, misalnya dari mana nih? Apalagi produk impor ya. Misalnya dari luar negeri gitu, dia udah panjang banget. Udah kena udara suhu dingin, kemudian ke suhu panas gitu kan, kita nggak tahu. Lebih baik nggak usah dikonsumsi. Oke, walaupun sebenarnya kadaluarsanya sisa beberapa hari gitu ya. Sisa beberapa, sebenarnya masih bisa ya secara tanggal kadaluarsa. Gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian setelah kita membeli pangan yang memang harus kita simpan dengan baik gitu, nah sekarang mungkin bisa disampaikan cara menyimpan pangan yang baik dan aman nih. Baik ya. Nah, udah tahu ya caranya membeli pangan siap saji, segar dan pangan olahan yang aman seperti. Nah, kalau udah beli, nyimpennya gimana nih? Apakah langsung disimpan atau seperti apa? Nah, kalau untuk penyimpanannya sendiri, kita tuh harus memperhatikan beberapa hal ya, seperti kayak suhu penyimpanannya. Suhu. Baik. Ya, karena kayak seperti ada suhu panas, suhu ruang, dingin dan beku nih. Nah, jangan sampai kayak frozen food disimpannya di suhu dingin. Nah, namanya frozen ya. Frozen berarti harus beku. Berarti harus di kondisi beku, yaitu kurang dari 18 derajat.
Kemudian maksudnya kurang dari 4 derajat ya kalau untuk suhu beku. Nah, kalau suhu dingin seperti yogurt, susu itu kalau di kulkas tuh di bagian pintu yang di bawah. Ya. Nah, chiller, yang di bawah itu ya. Ya, Oke, itu baik. namanya suhu dingin. Kemudian ada suhu ruang. Saya baru tahu nih, Mbak. Oh, gitu ya. Iya, jadi ada suhu ruang. Suhu ruang ya seperti normal lah ya. Seperti kayak penyimpanan makanan kaleng, itu sepertinya di suhu ruang. Dan ada kondisi panas. Nah, itu harus disesuaikan penyimpanannya. Jangan sampai karena setiap pangan ini yang memiliki suhu khusus itu punya batas kualitasnya. Jadi jangan sampai kita mengurangi kualitas itu karena salah penyimpanan suhunya, seperti itu. Kemudian perhatikan juga jenis bahannya, kemudian pisahkan. Nah, ini namanya kulkas ya. Kita bicara kulkas nih. Pisahkan pangan mentah dan pangan matang. Kadang kita ini yang kadang nih banyak ya. kecampur nih. Benar, Di rumah ya. kayaknya juga banyak kecampur. Iya. Overload ya. Iya. Udah masukin kulkas aja. Gitu. Belum sih cetak aja yang menuhin tuh, Mbak. Iya, yang tadi lapar mata. Iya. Benar. Nah, harus dipastikan penyimpanan bahan mentah sama bahan matang itu harus dipisah ya. Oke. Nah, nanti cara penyimpanannya khususnya di kulkas nih yang sering kita gunakan sehari-hari. Pangan mentah jangan simpan di atas. Misalnya kan kalau kulkas kan ada 3 rak ya. Iya. Nah, pangan yang mentah usahakan di bagian bawah. Oke. Seperti kayak sayur, buah, apa segala macam. Nanti kalau ada bahan pangan yang sudah dimasakkan di kulkas, simpan di bagian atas. Kenapa penyimpanannya juga kita atur? Karena contohnya nih ya, ada ikan, kita simpan nih, misalnya karena mau digoreng, kan? Cairan bahan-bahan mentah itu masih mengandung bakteri. Oh iya. Benar. Nah, itu secara tidak langsung kalau misalnya dia di atas netes kena makanan yang sudah masak, tercemar. Siap. Nah, itu nih, itu BPOM tuh sampai itunya juga kita diatur loh. Iya, sedetail gitu ya. Iya, jadi itu bener. penting. Apalagi kalau seperti yang kita coba deh, misalnya nih ibu-ibu di rumah nih, Iya, coba bener. dicek atau dicoba aja gitu, taruh yang ikan di atas, makanan yang siap saji di bawah. Pasti ada yang kayak ada yang netes gitu ya. Iya, benar. Atau enggak kadang aromanya mempengaruhi. Kadang kan kulkas tuh bau, bukan tuh juga ada bau-bau khususnya ya. Nah, itu juga mempengaruhi makanan. Apalagi kalau misalnya di dalam tuh ada mandai. Tahu Oh, mandai? Mandai iya, apa ya? Wah, itu lumayan tuh. Aromanya lumayan tuh ya. Iya, nah itu Oke. juga harus diperhatikan tuh penyimpanannya. Oke, siap. Dan yang paling penting adalah untuk pangan olahan, karena pangan olahan kan dikemas ya. Ya. Udah disimpan di kadang kita punya lemari atau tempat khusus penyimpanan bahan-bahan. Betul. Gitu. Jangan digabung dengan barang non pangan. Kadang digabung sama lemari penyimpanan sabun. Ya. Kadang kayak minyak tepung disimpan di lemari yang ada sabun cucinya, Ada sampo di situ. Bener, apalagi nggak habis belanja bulanan ya. Betul. Iya, seperti itu sebenarnya nggak boleh ya. Harus dipisahkan yang mana barang produk pangan dan produk non pangan. Harus dipisahkan. Kemudian membeli produk itu harus sesuai kebutuhan, jangan terlalu over. Karena nanti ya itu karena udah banyak kelamaan tinggal expired. Ya, ini bukan berhubungan ekonomi tinggi atau rendah gitu ya, bukan. tapi ini berhubungan dengan bagaimana kita benar-benar bisa aman berhubungan dengan pangan itu tadi ya. Iya, dari penyimpanannya, pembeliannya kita harus pastikan itu benar-benar aman. Seperti itu untuk tips-tipsnya. Oke. Nah, sedikit ini juga kalau di bulan Ramadan kita tahu lah ya, berbelanja online ini, aduh. Kemarin ini cerita dikit gitu ya. Belanja online-nya di awal Ramadan. Di awal Ramadan. Nyampainya baru hari ini. Itu kan membuktikan sebenarnya pengiriman itu padat, overload gitu ya. Nah, berarti banyak yang belanja online. Nah, mungkin ini berhubungan dengan belanja online, ada tips nggak nih mungkin dari Mbak Lisna atau khususnya dari BPOM gitu ya, untuk menyiapkan pangan aman selama Lebaran. Ini berhubungan dengan pangan aman seperti itu. Benar. Baik, terlepas dari yang kita pesan itu pangan siap saji secara online ataupun pangan olahan, yang pasti pastikan dulu nih reviewnya ya. Dari konsumen sebelumnya seperti apa. Kalau dia pangan olahan, tanyakan ada izin edarnya atau enggak. Pastikan itu, karena tidak bisa kita pungkiri review atau rating dari pembeli yang lain itu juga penting banget untuk memastikan nih keamanan pangan selama Lebaran.
Seperti itu sih Mas, kalau untuk pangan yang online ya. Online ya gitu. Oke. Dan pastikan satu ya, pastikan jaringan dan saldonya Nah, betul. cukup ya. Itu saldonya habis. Mau check out tapi nggak ada. Nah, kok nggak bisa gitu ya? Oke. Atau mau ini apa namanya COD, ternyata nggak bisa COD karena pernah Ya. ngebatalin 2 kali. Bisa jadi juga gitu Iya, ya. Oke, baik Mbak Lisna dan Mbak Winda, terima kasih sudah hadir di sini. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan ke masyarakat terkait dengan rangkuman semua yang kita perbincangkan hari ini. Baik, terima kasih. Kembali lagi menyambut Hari Yang Fitri dengan pangan yang aman ya. Ya. Yang pertama pesan untuk pendengar sekalian, belilah produk pangan sesuai kebutuhan. Pastikan tadi ceklik. Ingat ya, ceklik, cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsanya. Oke. Karena mendapatkan pangan yang aman, kita dapat melindungi diri, keluarga, sehingga kita dapat menunaikan Idul Fitri dengan aman dan sehat. Dan jika produk yang dibeli bermasalah, segera hubungi kami di Halo Bepom 1500533 atau bisa mengunjungi kami langsung di kantor Lokapom Kabupaten Tanah Bumbu, Jalan Transmigrasi kilometer 3, Kecamatan Simpang 4. Ya, free minuman segar. Ya, itu ya. Mungkin Ada teh juga, kalau mau kopi. Kayak minuman segar kan makanya gitu. Iya. Tapi kalau mau yang hangat juga boleh berarti. Boleh. Kami sangat terbuka nih, kita tunggu nih tiap hari. Oke, siap. Media sosialnya Mbak? Oke, dan kunjungi kami di media sosial kami di Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube di @bepom.tanahbumbu. Ya, @bepom.tanahbumbu ya. Nah, kita selalu aktif di situ memberikan informasi-informasi terkait obat dan makanan, dan pastikan lagi informasi tentang keamanan obat dan makanan yang didapatkan bukan dari kata orang, tapi dari kata Bepom. Kata Bepom. Iya, terima kasih. Siap, makasih Mbak Lisna, Mbak Winda. Besok season 2 yang hadir siapa rencana? Insya Allah saya lagi. Ada Mbak Winda dengan Mas Fahmi besok. Topik kita besok berhubungan dengan kosmetik. Jadi ya. udah pangan aman, Ya. tampil cantik lagi dengan ala Bepom. Luar dalam. Luar dalam kita urusin. Dalam aman, luar dalam gitu ya. Maksudnya di luar juga aman gitu ya. Iya benar. Ya, dan sebelumnya ini selamat siang, ada yang bergabung. Kita tadi nggak buka pertanyaan, tapi ini ada yang mau ngucapin katanya siang RSB dan Bipom Tanah Bumbu. Alhamdulillah siang-siang dapat info yang luar biasa dari Bipom. Siap. Terima kasih Mas Abdi ya. Siap. Mas Abdi. Oke, terima kasih dan sahabat RSB, ini saatnya kebersamaan kita selesai. Jangan lupa besok di jam yang sama, jam 10 ya. Bipom akan kembali hadir dengan topik berhubungan dengan kosmetik aman lah ya gitu ya. Sekali lagi Mbak Lisna Andriani, Mbak Winda Wikradani, terima kasih sudah berada di sini. Salam sama bos ya, yang lagi di Jakarta. Beliau sekarang lagi dengerin juga nih Mas. Beliau lagi di Jakarta dalam rangka apa? Dalam rangka Bintek ya. Bintek. Ada Bintek di Jakarta. Ya, dan dari Radio Suara Bersujud kita mau ngucapin terima kasih juga kepada Bipom khusus gitu ya, karena sudah support event Ramadan kita ya. Oke, sahabat RSB, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan ini saatnya saya juga harus pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Setelah ini akan ada teman-teman announcer lainnya hadir nemenin Anda. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye now. Kulit wajah masih kusam, jerawatan dan flek membandel di mana-mana. Udah gonta-ganti skincare, perawatan di mana-mana juga belum ada perubahan nih. Gimana ya? Kini Senja Home Beauty hadir memberikan solusi untuk permasalahan kulit Anda, ditangani oleh dokter dan terapis yang profesional serta bersertifikasi. Facial, laser, body care, program slimming dan whitening, serta dapatkan penawaran terbaik khusus tindakan dokter. Juga tersedia filler, thread lift, botox, benang hidung, skin buster, dan lain-lain. Kunjungi Instagram kami di @senjahomebeauty. Untuk info promo terupdate, konsultasi dan reservasi bisa menghubungi di WhatsApp 0822 6906 5757. Beralamat Jalan Kapet Sari Gadung, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Treatment ningrat, harga merakyat. Nikmatnya berbuka puasa di Simple Cafe. Beli menu paket ayam berenam, gratis satu menu paket ayam, sudah termasuk minum es teh. Buruan, berlaku dari 25 Maret sampai dengan 2 April 2023. Nikmati waktu berbuka puasa Anda di Simple Cafe dengan beragam paket menu ayam. Ada ayam geprek, ayam bakar, ayam rempah, dan ayam penyet. Selain itu juga ada menu baru, soto Lamongan, gratis es teh. Dan banyak lagi menu-menu lainnya, baik makanan ataupun minuman yang tentunya bisa memanjakan lidah Anda saat berbuka puasa ataupun nongkrong di Simple Cafe.
Cek menu-menunya di Instagram simplecafe.id. Ayo ke Simple Cafe di Jalan Raya Batu Licin, deretan Bang Kalsel, Batu Licin. Kabar gembira bagi pelaku UMKM di Tanah Bumbu. Ayo gabung e-katalog. E-katalog adalah wadah bagi para pelaku UMKM untuk mempromosikan dan memasarkan jasa dan produknya secara online sehingga dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Terdapat 13 etalase di e-katalog Tanah Bumbu, yaitu alat tulis kantor, pembangunan jalan, bahan material, bahan pokok, beton ready mix, hewan ternak, jasa keamanan, jasa kebersihan, makanan dan minuman, pakaian dinas dan kain tradisional, seragam sekolah dan distro, servis kendaraan, dan souvenir. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Tanah Bumbu siap dampingi dan membina pelaku UMKM untuk bergabung dalam aplikasi e-katalog secara gratis. Pada tahun 2023, pembelian ataupun pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah wajib melalui e-katalog. Maka UMKM yang telah terdaftar di e-katalog akan lebih diuntungkan. Ayo gabung e-katalog untuk membangkitkan industri ekonomi kreatif di Tanah Bumbu. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Tanah Bumbu. 89.8 FM, cerdas dan informatif.